jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal mandul terus, saatnya percaya lagi ke Aubameyang. Arsenal kesulitan bikin gol dalam beberapa laga terakhir. Apakah kini saatnya The Gunners memberi kepercayaan pada striker Pierre-Emerick Aubameyang lagi? Dilansir dari Mirror, dalam 5 laga terakhir Arsenal, Alexandre Lacazette dipercaya jadi penyerang tengah. Sayangnya, pemain asal Prancis itu tidak bisa berbuat banyak. Maka apakah kini Arsenal harus percaya lagi sama Pierre-Emerick Aubameyang? Sejak awal Desember kemarin, Pierre-Emerick Aubameyang dicoret dari skuad. Sebabnya, Aubameyang kena masalah indisipliner. Pihak klub dan manajer Mikel Arteta geram. Tegas dinyatakan Aubameyang diparkir dulu. Namun kini, sepertinya Arsenal bisa mempercayakan Aubameyang lagi agar lini serangnya kembali tajam. Maukah Arteta? Arsenal merencanakan langkah transfer 3 kali lipat yang menakjubkan sebelum batas waktu Januari. Arsenal tidak punya waktu lama untuk mengamankan target transfer mereka di jendela Januari, tetapi memiliki 3 pemain besar dalam pikiran sebelum batas waktu pada hari Senin. Karena harapan untuk mengamankan Dusan Vlahovic hampir berakhir, klub tidak menahan diri dalam upaya mereka dan akan berusaha untuk membawa 3 wajah baru: penjaga gawang, gelandang, dan striker. Laporan Atletik bahwa klub berusaha untuk mengamankan salah satu dari 3 target penyerang tengah utama mereka, yakni Dominic Calvert-Lewin atau Alexander Isak. Dari keduanya, Isak akan menjadi kesepakatan yang paling mudah dilakukan. Pemain internasional Swedia ini memiliki klausul pelepasan senilai 75 juta pound sterling di Real Sociedad. Seperti yang terlihat sebelumnya dengan Thomas Partey, peluang seperti itu memberi klub transaksi yang lebih mudah diterima karena mereka akan tergiur jumlah uang yang banyak pada deadline day. Adapun lini tengah, ada target jangka panjang antara Tyler Adams dari RB Leipzig dan Bruno Guimaraes dari Lyon, Villa, Douglas Luiz yang begitu dikagumi pihak Arsenal. Dan tempat terakhir adalah posisi penjaga gawang dari Amerika Serikat, Matt Turner. Ada suara positif di sekitar langkah ini yang bisa membuat Burnley pindah dengan Turner memberikan perlindungan jangka panjang untuk Aaron Ramsdale. Kesepakatan pinjaman juga dapat dipertimbangkan sehingga Arsenal dapat melakukan segalanya untuk target pilihan pertama mereka di musim panas. Dengan Luka Jovic ditawarkan kepada The Gunners pada tahap akhir dari apa yang akan menjadi jendela Januari tersibuk dan dramatis di London Utara. Mikel Arteta dikabarkan terbang ke Amerika untuk berbicara langsung dengan pemilik klub Crown K. Diskusi yang sebagian besar diperkirakan akan berpusat di sekitar keuangan dalam beberapa hari terakhir bulan ini. Ini semua tanpa menyebutkan masa depan Aubameyang dan Nketiah yang bergantung pada pendatang baru. Efek domino transfer Dusan Vlahovic ke Juventus, Morata ke Barcelona, Arsenal dapat siapa? Juventus resmi membuat tawaran pada Fiorentina untuk transfer penyerang Dusan Vlahovic. Jika transfer ini terwujud, maka ada efek domino yang akan cukup menentukan bagi klub-klub top Eropa lain. Negosiasi masih berlanjut dan pihak Vlahovic belum memberi jawaban soal masa depannya. Namun, jika transfer ini terwujud, maka ada muncul efek domino. Apa saja? Juventus tidak akan menumpuk pemain di lini depan. Jadi, jika Vlahovic datang, akan ada pemain yang dilepas ke klub lain. Bukan hanya soal teknis, tapi juga mengurangi beban finansial. Alvaro Morata jadi pemain yang bakal dikorbankan. Juventus tidak bersedia membelinya secara permanen dari Atletico Madrid. Lalu, jika Vlahovic datang lebih cepat, Morata akan dilepas ke Barcelona. Morata sendiri menjadi pemain yang sangat diharapkan Xavi untuk merapat ke Camp Nou.
Arsenal juga punya minat besar pada Vlahovic. The Gunners sangat butuh jasa penyerang baru, tapi mungkin Vlahovic akan lebih tertarik dengan opsi pindah ke Juventus daripada harus ke Arsenal. Vlahovic akan mengikuti jejak Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, dan Federico Chiesa yang hijrah dari Florence menuju ke Turin. Lalu apa yang terjadi di Arsenal? Hubungan dengan Aubameyang sudah memburuk. Sang bomber dilaporkan ingin pindah, tetapi tetap berada di klub Eropa. Sementara Arsenal diklaim melirik Dominic Calvert-Lewin. Fiorentina sejak awal menyadari jika Vlahovic akan pindah, cepat atau lambat. La Viola pun sudah punya penggantinya, yakni Christophe Piatek. Dia baru saja didatangkan dari Hertha Berlin dengan status pinjaman. Selain Piatek, Fiorentina mungkin juga akan mendapatkan Jan Kulusevski dari Juventus. Kabarnya, Juventus memasukkan nama pemain asal Swedia itu dalam proposal transfer Vlahovic. Resmi, Carl Jakob Hein pindah ke Reading dengan status pinjaman. Hein yang bergabung dengan Arsenal pada Juli 2018 menjadi orang ketiga dalam hierarki penjaga gawang Arsenal sebelum musim ini dan telah menjadi pemain cadangan di Liga Premier dan Seri Piala Liga tahun ini. Pada bulan September, ia menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal. Reading berada di peringkat 21, tempat terakhir yang tersingkir. Tujuan klub di paruh kedua musim ini adalah untuk mengamankan tempat pertama. Pelatih kepala Veliko Paunovic berharap keterampilan Hein akan bermanfaat bagi klub dengan cara ini. Carl adalah penjaga gawang internasional dengan sikap yang benar, jelas memiliki kemampuan tinggi dan rasa lapar untuk berkembang dan mengesankan. CEO Reading Dayong Pang menambahkan, "Kami sangat senang bahwa Carl telah bergabung dengan klub kami. Pada usia 19 tahun, dia adalah penjaga gawang dengan masa depan yang menarik. Tetapi yang terpenting, dia telah terbukti sebagai penjaga gawang yang sangat cakap di tim tingkat." Hein mungkin melakukan debutnya untuk klub tuan rumah baru pada hari Sabtu saat Reading bertemu Queen's Park Rangers. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, The Gunners. Bye-bye.